Kalau khusus untuk ibu, terima kasih sudah melahirkan aku menjadi perempuan yang tangguh, yang bisa mandiri dan bisa menghadapi segala rintangan yang ada. Memang butuh proses sih, cuman kita belajar setiap harinya. Salam Rahayu. Kembali lagi di podcast Rembuk Roso Putri Kedaton. Bulan Desember ini ada momen spesial yang diperingati setiap tanggal 22 Desember, yaitu Hari Ibu. Oleh karena itu, kali ini kami akan mengangkat pembahasan seputar topik tersebut. Jangan lewatkan ya di podcast Rembuk Roso Putri Kedaton episode 17 ini. Stay tune! Hai Mbak Kirono, matur nuwun sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berbincang lagi nih Mbak. Untuk kesekian kalinya kita sudah sering ngobrol di podcast Rembuk Roso Putri Kedaton. Nah, sekarang ini di bulan Desember ada momen spesial yang diperingati oleh bangsa Indonesia setiap tanggal 22 Desember, yakni Hari Ibu. Sebelum aku tanya soal pemaknaannya nih Mbak, mungkin Mbak bisa cerita nggak tentang momen spesial di Hari Ibu untuk ibu kita, Gusti Kanjeng Ratu Hemas? Pernah, tapi tahun kapan ya? Aku udah lupa, itu udah agak lama. Aku memberikan kartu ucapan yang aku tulis dengan puisi. Jarang-jarang kan? Jadi puisi untuk ibu, dan mungkin kalau kamu ke kamarnya ibu, kamu masih bisa lihat ada kartu ucapan Selamat Hari Ibu. Gitu. Jadi bentuk rasa bersyukur, bentuk rasa hormat mempunyai seorang ibu yang seperti ibu kita, ya kan? Yeah. Gitu, menjadi suatu kebanggaan menjadi anaknya dan menjadi idola ya. Kalau bagi aku gitu. Betul. Loh. Itu kartu yang ada masih di atas lemari itu ya kalau nggak salah ya. Iya. Kelihatannya itu aku itu udah lama banget sih. Udah lama banget itu kalau nggak salah aku 2000 masih SMP atau enggak. SMA deh. Pokoknya masih lebay gitu deh kata-katanya. Enggak, itu setelah 2000 berapa ya? 2005 kok kalau nggak salah. Oh, berarti kalau sekitar 2005 berarti aku udah kuliah, Mbak. Ya sekitar itulah gitu. Lupa sih pastinya. Ya, jarang-jarang kan aku bisa bikin puisi gitu loh. Iya. Penuh penghayatan. Mungkin kita perlu capture itu foto kartunya ya. Jangan. Oh, jangan. Oke. Nanti dicontek. Jadi kelihatan tulisan kita semua kayak gimana aslinya. Oke, kita mulai nih Mbak ya. Biasanya Mbak kan punya contekan berita atau info-info sejarah nih. Penetapan Hari Ibu di Indonesia itu kan sebenarnya berbeda dengan Hari International Mother's Day yang jatuhnya sebenarnya setiap bulan Mei. Nah, dan juga Hari Ayah Nasional yang di Indonesia diperingati setiap bulan November ya. Nah, kemarin pada seneng banget setelah podcast yang lalu kita membahas ini dengan para mantu ya. Okay. Secara internasional ternyata kebanyakan diperingatin di bulan Juni. Nah, monggo deh Mbak Kirono. Kenapa Hari Ibu di Indonesia itu diperingati setiap bulan Desember? Oke. Dari beberapa info nih ya atau sumber yang aku dapat, ceritanya tuh cukup menarik. Karena awal mulanya penetapan Hari Ibu di Indonesia itu berawal dari Jogja. Oh begitu, aku juga baru tahu nih. Jadi beberapa bulan setelah adanya Kongres Pemuda tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 diadakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Nah, itu lokasinya di Joyodipuran. Yang saat ini bangunannya itu dipakai untuk kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya. Gitu. Lalu kongres itu dihadiri sekitar 600-an orang dari 30 organisasi di berbagai tempat di Hindia Belanda waktu itu. Nah, kongres itu membahas isu yang dihadapi oleh perempuan pada saat itu. Contohnya, membuka akses pendidikan kepada anak-anak perempuan, perkawinan anak-anak, ya kan, terus kawin paksa,
poligami, perceraian secara sewenang-wenang. Itu. Intinya, kongres tersebut memperjuangkan peran wanita agar bukan hanya sebagai istri dan pelayan suami saja. Banget. Begitu. Munculnya organisasi yang lebih besar, yakni Perserikatan Perkumpulan Istri Indonesia yang disingkat PPII gitu. Setelah Indonesia merdeka tahun 1953, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 22 Desember itu menjadi tanggal dimulainya Kongres Perempuan pertama tahun 1928 sebagai Hari Ibu. Gitu loh, Jang. Oke. Wah, ternyata panjang juga ya sejarahnya ya, Mbak. Aku pikir ya 22 Desember ya muncul begitu saja. Ternyata memang banyak ceritanya. Dan lagi-lagi Jogja sebagai pelopornya termasuk gerakan perempuan. Dari ceritanya tadi, Mbak, kesanku memang Hari Ibu di Indonesia ini justru untuk menumbuhkan semangat agar para ibu punya peran yang tidak hanya sebagai istilahnya konco winking saja gitu ya. Dan kemudian pada situasi saat ini nih Mbak, kita sering mendengar kalau perempuan Jawa itu saat beranjak dewasa mereka biasanya dipingit gitu ya. Dan tapi di tahun itu, di tahun 1928 pada masa pemerintahan Eyang Sinuhun ke-8 berarti ya Mbak ya. Kongres perempuan diadakan di Jogja loh gitu. Jadi bagaimana nih kira-kira menurut Mbak tentang posisi keraton terhadap perempuan pada zaman itu? Sebenarnya di Keraton Jogja sendiri sejak itu tuh permaisuri tidak hanya memainkan peran sebagai istri, namun juga terlibat dalam ranah pemerintahan kerajaan. Iya betul. Ya kan? Dari yang sering kita dengar lah era HB 8 itu kan Eyang Sinuhun sangat memperhatikan pendidikan tuh. Nah, putra-putra dalam yang laki-laki disekolahkan sampai ke luar negeri. Nah, yang perempuan nih mengundang guru untuk ke keraton. Agar mereka semua tuh bisa belajar gitu. Nah, guru-guru yang diundang itu mengajarkan tentang sejarah, sastra, dan pengetahuan umum. Jadi pendidikan perempuan di keraton pada saat itu tidak terbatas pada ajaran sejarah budaya saja. Nah, kemarin bahkan sempat mendengar kalau putra-putri Eyang Sinuhun ke-8 itu juga diminta belajar kepanduan loh. Jadi mereka semua itu diajari kemah. Aduh, ya gitu. Kemah. Aku lari waktu saya juga. Nah, dan mereka itu hidup mandiri terpisah dari orang tua. Sama sepertinya Eyang Sinuhun ke-9 yang juga ada foto-fotonya berkemah pada saat masih muda beliau. Jadi kepanduan itu kalau zaman sekarang itu adalah pramuka gitu ya Mbak? Oke, melihat dari apa yang Mbak sudah ceritakan tadi, lalu bagaimana nih perkembangan kiprah perempuan di dalam keraton sendiri sampai saat ini Mbak? Dengan posisi kita di dalam keraton, posisi peran perempuan tentunya, bagaimana juga pembagian kerjanya dan sepengetahuan Mbak seperti apa sih di dalam keraton? Ya, tadi kan kita udah bahas ya tentang masalah Eyang Sinuhun ke-8 di mana putra-putri keraton itu mulai mengenyam pendidikan, ya kan? Nah, kalau sekarang mungkin ya era Sinuhun ke-10 lah ya, itu kan kita memang diajarkan untuk mandiri. Itu nomor 1. Ya, itu nomor 1. Bagaimana menjadi seorang perempuan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, gitu. Nah, kalau aku dari SMP kelas 2 itu aku sudah dikirim sama Ngurso Dalem ke Singapura waktu itu. Ya, walaupun kelas 1 SMA kembali gitu. Kelas 2 SMA kembali gitu. Terus habis itu kuliah balik lagi ke luar negeri gitu kan. Jadi bagaimana Ngurso Dalem ke-10 itu menginginkan putri-putrinya itu untuk mandiri, berwawasan luas dan bisa memimpin, karena kita kan semua yang in charge nih ya, yang in charge sekarang itu bagaimana kelangsungan keraton ke depannya gitu.
Dan perlu diketahui bahwa ngerso dalam itu tidak mengkotak-kotakkan kamu anak laki-laki, kamu anak perempuan, itu tidak mengkotak-kotakkan. Jadi bagi ngerso dalam itu semua sama gitu. Nah, transformasi itu kan sekarang terlihat jelas ya. Jadi kalau dulu itu seperti ngerso dalam Kaping Songo, yang saya tahu itu kan memang yang menduduki pemerintahan seperti menjadi penghageng satu di dalam keraton itu kan adalah putra-putra. Yeah. Putra-putra dalam Laki-laki. yang laki-laki. Yeah. Nah, sekarang karena putranya ngerso dalam itu perempuan semua, itu menjadi tanggung jawab kita. Betul. Semuanya begitu. Ya, jadi beliau tidak melihat gender mereka. Beliau ngerso dalam ke-10 itu melihat bahwa ya putra dalam ya anak-anaknya beliau memang punya tanggung jawab untuk menduduki posisi itu. Iya. Walaupun gendernya wanita tidak jadi masalah. Tidak gitu jadi loh. masalah. Karena memang sudah dipersiapkan dan sudah punya kapabilitas untuk duduk di posisi-posisi tersebut. Iya. Gitu. Dan mungkin kalau diingat kembali waktu kita berdiskusi atau podcast yang lalu dengan Ibu itu, Ibu kan bicara bahwa kita sebagai perempuan itu harus bangga. Iya. Gitu. Karena misalnya melahirkan atau hamil itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita perempuan. Betul. Gitu. Dan kita tidak perlu merasa rendah diri atau apa atau lemah gitu, karena semua itu sebenarnya bisa dicapai. Iya. Nah, mungkin juga yang menjadi contoh adalah perubahan di mana ngerso dalam yang ke-10 sekarang ini tidak berpoligami. Betul. Begitu. Karena mungkin kalau Bendoro bisa lihat acara Kick Andy itu udah lama banget. Waktu itu ngerso dalam ada di acara itu, kebetulan Kick Andy itu menanyakan kenapa tidak berpoligami. Beliau menjawab bahwa saya tidak mau memposisikan anak-anak saya mengalami apa yang saya alami. Iya. Karena bagi beliau tidaklah mudah. Betul. Mempunyai banyak ibu dan banyak saudara. Betul. Gitu. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh beliau pada zamannya. Ya juga dulu sempat seperti Mbak Hayu juga pernah cerita bahwa bagaimana dia benar-benar merasakan bahwa ngerso dalam memang tidak membedakan dalam perihal hal yang kecil saja, dalam perihal memilih mainan untuk kita gitu ya, ataupun melihat jurusan pendidikan kita mau apa gitu ya. Jadi benar-benar ya bukan terus anak perempuan tuh harus main pasaran terus gitu, tapi juga main puzzle, juga main yang lain gitu loh. Jadi sebenarnya permainan atau mainan anak-anak itu kan sebenarnya tidak ada gendernya gitu kan. Sebenarnya itu netral. Jadi semua anak bisa memainkan mobil-mobilan maupun membersih pasaran ataupun apapun. Dan juga jurusan sekolah yang kita pilih, jurusan kuliah yang kita pilih, itu juga sebenarnya tidak ada yang spesifik harus ada gender ini, stereotipnya gitu loh. Seperti yang diambil sama Mbak Hayu itu memang banyakan di kelasnya adalah mayoritas laki-laki, tapi sebenarnya jurusan tersebut tidak ada spesifikasi atau gender yang mengharuskan itu. Nah, dan ngerso dalam juga terbuka untuk itu gitu. Makanya memang saya rasa memang keraton sudah memulai transformasi itu dari bukan hanya 5-6 tahun ini, tapi sudah dari 30 tahun yang lalu saat beliau memutuskan, bahkan lebih ya, sampai 50 tahun yang lalu ya, karena pernikahan beliau sudah 50 tahun yang lalu. Jadi bagaimana beliau memutuskan untuk tidak memiliki istri lebih dari satu, itu sudah transformasi yang cukup besar dengan dampaknya yang cukup besar sampai saat ini. Benar. Gitu. Oke, nah itu tadi rasa-rasanya kita bercerita tentang Hari Ibu, tapi lebih kepada bagaimana peran perempuan selain sebagai ibu, gitu kan? Karena menurut Mbak Kirana sendiri, bagaimana caranya Mbak itu menjelaskan kepada perempuan di luar sana yang ingin mengembangkan diri, namun pada saat bersamaan ingin menjadi ibu bagi anak-anaknya dan keluarga. Karena sering saya sebenarnya dapat pertanyaan nih Mbak, bagaimana caranya kita bisa terus beraktivitas tanpa menyalahi kodrat gitu loh Mbak. Ini sering banget orang menanyakan ke saya. Kalau bagi saya
selama kita bisa beraktivitas, dan aktivitas itu sebenarnya kan sehat buat pikiran kita juga ya, buat pikiran perempuan gitu kan, agar kita juga berkembang, juga memiliki kehidupan selain dari suami dan anak gitu loh. Kita punya me time, itu yang bagiku tuh penting. Nah kalau menurut Mbak Kirono gimana? Jadi gini, kalau aku loh ya, itu bagaimana kita komunikasi dengan pasangan kita sebelum kita menikah. Oh iya, kata kuncinya adalah sebelum kita menikah. Ya, persamakan persepsinya dulu. Betul. Gitu loh. Karena kalau perlu hitam di atas putih pakai notaris deh. Ngajarin jelek ya. Jadi gini, kesepakatan sebelum menikah itu penting. Karena mungkin kalau masa pacaran atau misalnya mau bertunangan itu kan kadang-kadang masih indah-indahnya gitu indah-indahnya loh. Dan kita tidak 24 jam dengan pasangan kita. Betul. Dan kadang-kadang pada masa-masa itu tuh kita sungkan untuk membahas topik ini gitu ya. Karena mungkin nanti takut gimana-gimana kan. Betul, iya. Tapi sebaiknya sebelum menikah atau sebelum tunangan lah gitu. Awal itu harus sudah ada kesepakatan dulu. Betul. Seperti apa pernikahan itu mau dibawa kemana dan mau seperti apa gitu. Iya. Karena pernikahan itu tidak hanya dari satu sisi saja, tapi kan harus dari dua sisi. Harus ada kesepakatan dan harus ada bagaimana pasangan itu saling bekerja sama gitu. Ya, kita lihatlah ibu kita ya, maksudnya Ngerso Dalem dan Kanjeng Ratu sejak menikah sebelum menjadi raja kan. Nah, ibu sudah masuk dalam organisasi. Betul. Gitu. Jadi beliau juga sibuk. Gitu. Jadi kan sebenarnya waktu itu kan beliau juga sudah sibuk bagaimana caranya membagi waktu dan lain sebagainya. Betul, iya. Nah, dari situ itu kan juga harus ada kesepakatan atau komunikasi yang bagus gitu. Apalagi sekarang gini. Dan yang terutama juga support dari Ngerso Dalem pastinya. Support dari kedua belah pihak, baik suami ataupun istri itu sangat penting untuk fondasi. Karena tanpa kesepakatan itu nanti satunya itu akan tertekan lah pastinya. Kok aku nggak boleh begini? Ada miskomunikasi pastinya. Begitu. Perempuan itu kalau bisa mempunyai penghasilan sendiri. Jadi ya istilahnya income tambahan di rumah tangga gitu ya. Untuk beli bedak, untuk beli lipstik gitu loh maksudnya gitu. Jadi gini, ada beberapa kasus yang masuk di tempat di RDU. RDU itu tempat untuk pusat pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan. Dari beberapa kasus yang saya terima, itu ada yang misalnya gini, sang suami karena KDRT dia harus masuk penjara. Ya kan? Nah, si istri karena tidak biasa bekerja sehingga dia tidak ada nafkah. Betul. Untuk kesehariannya. Nah, apa yang dilakukan adalah si istri mencabut gugatan tersebut. Sehingga dia merasa bahwa ya udahlah, nggak apa-apalah KDRT, yang penting anak-anakku makan. Itu kan kasihan bagi saya. Betul. Gitu loh. Nah, yang kedua adalah misalnya terjadi kecelakaan. Nah, salah satu dari pasangan tersebut tidak biasa bekerja. Itu kan kasihan lah rumah tangga, terus anak-anaknya mau gimana dan sebagainya. Itu realita hidup. Betul, karena jadi bertumpu pada satu tiang istilahnya gitu ya. Dan sekarang dengan adanya teknologi mungkin bisa work from home. Ya kan? Tidak perlu keluar rumah, tapi bisa menghasilkan. Betul. Nah, tapi semua itu tetap kesepakatan satu sama lain ya. Betul. Pasangan tersebut. Semua itu hanya komunikasi dan komitmen sih sebenarnya. Dan juga kan sebenarnya banyak keuntungannya kalau istilahnya income itu masuk dari dua sisi gitu ya. Tidak hanya dari laki-lakinya saja, tapi juga dari perempuannya atau vice versa gitu ya. Karena memang saya lihat banyak pada era pandemi ini memang yang bisa survive itu memang yang income-nya ada dua gitu ya. Karena banyak juga orang yang terkena PHK selama pandemi, dan kalau memang hanya di satu sisi itu akan sangat berbahaya sekali. Dan terutama kalau misalnya salah satunya itu adalah dari segi bisnis atau misalnya UMKM gitu ya. Dan akhirnya tidak bisa berjualan dengan era pandemi seperti ini masih bisa
ditutupi oleh income penunjang, istilahnya income tambahan tersebut gitu. Dan sebenarnya income tambahan tersebut bisa loh kalau memang income utamanya itu sudah mencukupi untuk keluarga, maka income kedua itu memang spesial untuk tabungan gitu. Ya, itu mungkin juga untuk bisa. ekstra liburan atau apa. Nah, itu kan bisa istilahnya sebenarnya banyak bagusnya dari situ gitu. Tapi ini tergantung dengan situasi keluarganya juga seperti apa. Jadi ini sangat open to discussion, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi semuanya itu memang harus didiskusikan dan diperhitungkan benar-benar. Jadi kalau menurut pendapatku ya, sewaktu kalian pacaran itu jajakilah dengan benar. Betul. Tidak hanya membahas tentang anak, tidak hanya membahas ini, tapi juga keuangan dan bagaimana. Ya, itu nantinya. bukan hal yang tabu kok, gitu. Betul. Dan itu memang sebenarnya wajib untuk dibahas. Apalagi kalau yang pacaran memang sudah serius. Betul. Oke, mungkin pasangan-pasangan itu mungkin masih malu ya kalau mau membuka masalah itu. Mungkin bisa dibahas setelah misalnya mereka bertunangan gitu juga masih bisa kan, masih tunangan ya gitu. Oke. Tapi kan nanti kan ada pressure sendiri ya kalau memang itu sudah dalam tahap tunangan gitu ya. Tapi memang sih it's very advisable gitu ya. Memang sangat-sangat disarankan memang bahwa ini dibahas bila memang sudah serius dan pacaran itu tidak hanya pergi nonton, pergi makan bersama, tapi pada saat makan itu bisa didiskusikan kamu maunya nanti seperti apa dan bagaimana. Kira-kira tahu dulu lah bayangannya pasangan kita itu kebayang nanti seperti apa. Terutama kalau memang kita sudah bekerja sekarang, itu harus didiskusikan. Nanti saya tetap bekerja, saya tetap ini dan segala macamnya, dan itu harus ada komunikasi dari dini. Oke, kita lanjut nih Mbak. Lalu gimana nih Mbak? Kira-kira pesan untuk supaya laki-laki di luar sana juga paham tentang prinsip kesetaraan nih Mbak. Kalau di lingkungan sekitar kita, terutamanya di Indonesia sendiri ini, bagaimana cara kita bisa meningkatkan awareness itu Mbak? Jadi gini, sebenarnya laki-laki itu tidak perlu merasa harga dirinya itu jatuh bila sama dengan perempuan. Sebenarnya itu tidak perlu. Karena zaman now nih katanya itu kan kita harus berpikir yang luas. Gitu. Sebenarnya gini, setiap kali ada seminar atau pelatihan tentang perempuan, tentang kekerasan atau bagaimana mengasuh anak, kita juga mengundang para laki-laki gitu. Dan juga banyak kok yang datang gitu loh. Jadi sekarang itu bukan seperti zaman dulu ya. Banyak yang merasa bahwa oh itu ranahnya perempuan gitu. Jadi sekarang sebenarnya banyak kok laki-laki juga yang mengerti. Kalau misalnya malu bisa kan Google di internet. Apa sih yang perlu dan apa yang tidak gitu. Dan sangat disayangkan bila pemikiran laki-laki itu masih sempit begitu. Karena dunia itu luas. Betul. Dan sebenarnya kalau dibilang nih Mbak, ada semacam pressure juga untuk seorang laki-laki itu menjadi pemasukan tunggal tadi. Itu kan juga pressure yang cukup besar bahwa saya harus sukses dalam berkarir, kalau tidak nanti anak saya makan apa dan segala macam. Kalau beban ini bisa dibagi berdua dengan istri, otomatis kan lebih mudah ya. Jadi kita juga tetap termotivasi untuk bekerja, si suami tetap termotivasi bekerja, tapi tidak dalam pressure yang cukup kayak di press cooker gitu loh Mbak. Jadi kan bisa berbagi, hal itu kan bisa berbagi. Nah ini adalah kegunaan pernikahan, itu adalah untuk berbagi ini. Dan juga itu yang termasuk adalah kesetaraan. Jadi saling tidak menuntut tapi saling berbagi. Saling menghormati juga lah. Betul. Jadi juga perempuan misalnya, kan ada nih ya pasangan yang misalnya laki-laki itu pendapatannya lebih rendah daripada perempuannya. Betul. Nggak perlu minder. Gitu loh. Jadi bagaimana juga perempuannya menghormati apa yang dihasilkan oleh suaminya. Betul. Gitu. Dan tidak mengucilkan juga. Begitu. Nah ada juga nih Mbak, ada semacam pressure untuk seorang perempuan itu memilih antara berkarir atau di rumah gitu ya, bekerja atau di rumah.
Nah ini sebenarnya itu kan bukan suatu pilihan, karena zaman sekarang ini banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk mencampur kedua-duanya ini. Nah menurut Mbak Kirono gimana? Ya sebenarnya gini, semua itu tergantung kembali ke pasangan masing-masing ya, bagaimana mereka maunya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan perempuan itu bisa memilih dua-duanya. Ada cara banyak, misalnya kalau memang belum pada punya anak. Iya. Kayak temanku ada yang masih belum punya anak, itu mereka memang tidak punya pembantu, tapi mereka saling membantu untuk membersihkan rumah. Jadi misalnya gini, misalnya kalau breakfast siapa yang masak, siapa ini, terus nanti kalau ada yang lembur siapa yang membersihkan duluan dan sebagainya. Yeah. Itu mudah ya, karena kalau belum punya anak itu kan bisa lah, gampang lah. Itu jadi aktivitas bersama. Aktivitas bersama. Tapi kalau misalnya sudah punya anak, mungkin kita bisa hire atau kita bisa mempunyai babysitter atau yang menolong kita lah untuk membersihkan rumah. Gitu. Kalau misalnya nih ya, sekarang itu kan banyak yang ada service untuk cleaning service rumah itu kan juga ada kan ya. Gitu. Tapi kan memang harus ada yang menjaga di dalam situ juga. Betul. Kan. Nah, mungkin sebenarnya semua fasilitas itu ada. Betul. Semua fasilitas itu ada, tinggal kita bagaimana cara kita mengaturnya dan berpikir yang mana yang tepat, mana yang enggak sih. Nah itu kan memang bagi yang mampu untuk meng-hire atau punya keleluasaan itu, Mbak. Tapi memang sebenarnya ada alternatif lagi di mana si ibu itu tetap di rumah, tetapi bisa menghasilkan juga dari rumah. Dan sebenarnya itu opsi itu sudah terbuka zaman sekarang gitu ya. Dengan banyaknya reseller, dengan banyaknya home production dan segala macamnya. Kayak bikin roti atau makanan ya kan. Jadi nominal income itu tidak perlu significantly besar gitu ya. Tetapi paling tidak dengan kita punya aktivitas yang bisa menghasilkan income tambahan, itu bisa menjadi suatu tabungan. Dan juga tidak hanya kita tuh di rumah terus gitu ya. Karena saya sempat menemui seorang ibu yang memang dia akhirnya dunianya di sekitar suaminya. Jadi pada saat suaminya kerja ya dia cuman WA sama suaminya lagi ngapain, sedang apa dan segala macam. Jadinya dia terisolasi diri gitu loh Mbak. Sedangkan bagi kita perempuan itu kita butuh wawasan yang segar setiap saat dan update sampai dini, karena ini dibutuhkan untuk kita bisa memberikan fresh ide kepada anak kita, gitu ya. Up to date itu tuh penting untuk kita bisa mengajarkan ke anak kita. Nah ini yang saya rasa bisa didapat dari ngobrol dengan ibu-ibu, ngobrol dengan rekan bisnis atau baca dari internet, tetapi bacaan yang sehat gitu ya dari internet, tidak hanya tentang gosip gitu kan, ngobrol dengan tetangga tentang gosip. Nah ini juga menyempitkan pola pikir kita sebagai perempuan. Ada juga sih kayak misalnya teman-teman saya, dia punya 4 orang anak. Beliau dosen dan beliau mempunyai usaha di rumah. Dia itu super sibuk, tapi karena adanya komunikasi yang dibangun bersama suaminya dan kerjasama yang baik, menjadi teamwork yang baik, mereka oke-oke aja dan mereka bahagia dan nggak ada masalah gitu. Dan yang pasti saya rasa perempuan itu tidak boleh mengejudge satu perempuan dengan perempuan lain gitu ya. Ini kadang yang menjadi topik sensitif adalah itu Mbak. Jadi bagi ibu-ibu yang di rumah saja menghakimi ibu yang sibuk lembur di luar sana, dan juga ibu yang bekerja berkarir juga menghakimi ibu yang di rumah saja. Sebenarnya tidak ada yang salah, dua-duanya tergantung keputusan dari hidup mereka masing-masing. Jadi kita perempuan itu harus saling memotivasi perempuan lain, bukan menghakimi perempuan lain gitu ya. Nah, jadi mumpung kita lagi tadi sempat membahas tentang RDU nih Mbak, tentang Rekso Diah Utami. Mungkin yang mendengar podcast hari ini tuh mau tahu caranya nih Mbak, bagaimana melapor ke RDU. Apakah korban sendiri yang harus melapor, atau bisa misalnya tetangganya atau
adiknya atau ibunya mungkin untuk melapor ke RDU bahwa kelihatannya nih keluarga saya ada yang kena korban kekerasan misalnya seperti itu. Caranya gimana nih Mbak? Ya, sebenarnya siapa aja bisa melapor. Iya. Begitu, mau tetangga, mau saudara, mau anak. Karena ada kasus anak yang melaporkan kepada kami. Oh gitu ya, jadi anaknya aware ya? Anaknya aware. Atau bu gurunya melaporkan anak didiknya, begitu, karena dia melihat ada gejala seperti penelantaran anak, gitu. Itu juga bisa. Ada juga Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, semua sebenarnya bisa, gitu. Lalu waktu kapan itu juga pernah juga, jadi keluarga ini biasa jajan di suatu warung, tapi si penjaga warung itu melihat ada luka-luka, memar-memar gitu. Kebetulan masih satu kampung lah. Nah itu yang melaporkan, itu juga bisa. Sebenarnya semua bisa melaporkan gitu. Memang kadang-kadang masyarakat itu masih merasa bahwa oh itu kan aib keluarga mereka. Itu urusannya mereka. Itu urusan mereka. Itu bukan urusan kami atau apa. Betul. Padahal sebenarnya kalau kita itu bisa menolong orang, itu adalah suatu hal yang luar biasa, karena belum tentu orang itu bisa menolong dirinya sendiri. Gitu. Jadi mungkin ya akan ada konflik misalnya dengan keluarganya, ngapain sih ikut urusan bla bla dan sebagainya. Tapi sebenarnya untuk korban sendiri itu yang dibutuhkan gitu. Dan kalaupun si korban sendiri itu mau melapor sendiri juga boleh kok, bisa. Sangat bisa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang melihat ada yang terkena KDRT atau penelantaran anak, itu bisa melaporkan satu ke Pak Camat, Pak Lurah, RT RW setempat misalnya. Lalu kantor polisi setempat, atau juga bisa langsung ke Reksodiah Utami. Itu di Jalan Balirejo nomor 29 Mujamuju, Kecamatan Umbul Harjo. Gitu. Nah, kita sih 24 jam. 24 jam ya, jadi kapanpun. Gitu. Nah, nomor teleponnya 0274 540 529 gitu. Jadi nanti ini siapapun bisa melaporkan bila memang ada tanda-tanda penelantaran anak ataupun juga kekerasan dalam rumah tangga ya. Iya. Baik. Ya, kebetulan Reksodiah Utami itu kita berjejaring dengan organisasi lain. Gitu, seperti Forum Perempuan gitu. Terus ada Rifka Anissa. Terus ada Lembaga Perlindungan Anak dan rumah sakit. Misalnya dibutuhkan visum atau apa, kita bisa. Gitu. Jadi langsung saja lapor ke sana, ataupun kalau memang korban ya langsung ke sana pun juga bisa gitu ya, 24 jam. Baik. Dan kalau misalnya ada yang merasa, sebenarnya gini, KDRT itu tidak hanya fisik ya, tapi secara verbal. Verbal itu juga bisa disebut bullying atau kekerasan gitu. Dan mungkin kalau misalnya ada yang teman-teman ada yang mengetahui, ya kan? Ini yang penting adalah kartu identitas kita. Kartu identitas kita, misalnya KTP lah, KTP sajalah. Itu kita keep, kita simpan di mana. Jadi suatu waktu kalau butuh lari, itu yang dibawa. Gitu. Kalaupun tidak, ya sudah, tidak apa-apa. Nanti kami tetap akan membantu. Nah ini juga masalah pentingnya tadi punya pendapatan sendiri yang disimpan di rekening atas nama sendiri gitu ya. Dan ini layanan Reksodiah Utami itu kan gratis ya. Jadi memang perlindungan gratis dan kita buka 24 jam. Terakhir nih ya Mbak, dalam semangat Hari Ibu, ada pesan nggak dari Mbak Kirono kepada perempuan di luar sana ataupun juga untuk ibu kita sendiri, Ibu GKR Mas? Ya, untuk ibu dulu ya. Boleh. Kalau khusus untuk ibu, terima kasih sudah melahirkan aku. Iya, itu yang pertama. Menjadi perempuan yang tangguh, yang bisa mandiri dan bisa menghadapi segala rintangan yang ada. Memang butuh proses sih, cuman kita belajar setiap harinya. Iya, kalau saya tuh Mbak,
bukan hanya di Lebaran tapi juga di Hari Ibu, saya tuh pertama-tama adalah saya minta maaf sudah merepotkan. Karena yang paling bawel dan kelihatannya paling bandel katanya aku deh gitu kan. Emang? Jadi gitu ya. Selalunya di Hari Ibu adalah minta maaf. Jadi bukan hanya Lebaran ya, bukan setahun hanya 2 Lebaran, kali ya. Setahun 2 kali biar plong gitu loh. Kalau Ibu bisa setiap bulan gitu. Maksudnya setiap bulan sungkem sama Mbak gitu ya. Oke. Enggak, untuk ibu. Oh, untuk ibu. Ya, untuk perempuan di sana, jadilah perempuan yang mandiri, yang tangguh, yang mempunyai prinsip hidup untuk diri sendiri, baru untuk sekelilingnya. Ya, oke. Terima kasih nih Mbak. Hari ini kita di podcast kali ini benar-benar menarik banget. Jadi memang perempuan itu harus mandiri secara pikiran, secara rekening tabungan pun kita juga diperlukan untuk ada kemandirian gitu ya. Karena memang itu it goes a long way istilahnya ya. Karena seorang perempuan itu kan harus tetap pikirannya itu sehat dan jernih dan juga maju, karena bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi tentu kita juga untuk suami dan anak kita di masa yang datang. Oke, terima kasih nih Mbak sudah menularkan energi yang begitu luar biasa pada kesempatan kali ini, terutama banyak hal yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu ya, gitu ya. Jadi semoga sedikit banyak obrolan kita ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semua perempuan yang di luar sana, siapapun yang mendukung adanya kesetaraan gitu ya. Dan gak terasa nih, durasi ngobrolnya kita kali ini nih lumayan panjang. Ini pada baru berdua aja ya, belum ada ibu kita yang ikut nimbrung. Dan belum ada yang lainnya. Betul. Nah, Mbak sepertinya sama adik-adik. Betul. Nah, sepertinya saat ini sudah kita cukup di sini saja, Mbak. Matur nuwun ya Mbak atas waktunya. Kita sambung lagi ngobrolnya untuk tema-tema berikutnya. Sekian dulu bahasan podcast Rembuk Roso Putri Kedaton edisi Hari Ibu yang kali ini. Sampai jumpa pada episode lainnya dengan bahasan yang tidak kalah seru. Matur nuwun dan pareng.